Dimohon Bapak, dimohon Bapak, Ibu maupun rekan-rekan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan FB yang telah disediakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggi Siti Baroka, selaku MC akan menemani rekan-rekan semua dari awal hingga akhir acara. Saat ini telah hadir Bapak Muhammad Nurul Alam Hashim, SST, Statistik Ahli Pertama selaku narasumber. Saya ucapkan selamat datang di Nobar saat ini, Bapak. Iya, terima kasih. Baik, sebelum acara dimulai pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada baik, terima kasih. Dimohon kepada Bapak, Ibu, maupun rekan-rekan sekalian untuk kembali menyalakan video kameranya dan menggunakan FB-nya karena akan dilakukan dokumentasi. Tolong di-on-kan kameranya, rekan-rekan semua. Sekali lagi untuk rekan-rekan mohon mengaktifkan kameranya karena akan diambil untuk dokumentasi.
Baik, terima kasih. Tanpa berlama-lama, berikut kita akan masuk kepada acara inti, yaitu Nobar Sesaat, ngobrol bareng seputar statistik. Yuk kenalan dengan SPSS episode pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurul Alam Hashim. Namun sebelum itu, saya ingin menginformasikan kepada rekan-rekan semua agar untuk benar-benar menyimak karena di ending kita akan mengadakan kuis yang mana hadiahnya tersebut sangat-sangat menarik untuk 2 orang yang terbaik. Baik, kepada Bapak Nurul, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua ya. Ini saya panggil teman-teman semua ya karena mahasiswa ya mayoritas. Biasanya kan mahasiswa, jadi saya panggilnya teman-teman. Jadi perkenalkan saya Muhammad Nurul Alam Hasim dari BPS Provinsi Kalimantan Utara. Eh, Lebih khususnya saya di bagian tentang data-data sosial gitu. Jadi di tempat saya ini spesialisasinya di data-data terkait kemiskinan, pengangguran, atau terkait pendidikan dan lain-lain terkait data-data sosial. Nanti waktu diskusi bisa panggil saya Pak Alam atau Kak Alam gitu ya. Mungkin langsung saja ya saya sampaikan materi pada siang hari ini. Jadi ini adalah mengenai pengenalan aplikasi SPSS karena untuk nomor ngobrol sesaat ini rencananya akan dilakukan beberapa seri gitu ya. Jadi yang pertama kita perkenalan dulu dengan aplikasinya, nanti di seri-seri berikutnya nanti akan membahas hal-hal yang lebih dalam lagi. Jadi untuk yang seri pertama ini saya hanya akan menjelaskan mengenai dasar-dasarnya gitu ya. Intinya pengenalan lah, pengenalan awal mengenai aplikasi SPSS. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung disampaikan saja. Karena nanti sebagian besar ini sekalian menjelaskan materi juga sekalian ini ya, coba-coba aplikasinya. Oh iya, sudah di ini ya, dijelaskan di flyer bahwa untuk kegiatan ini disarankan seluruh peserta sudah menginstal aplikasi SPSS, jadi bisa lebih enak gitu sambil mendengarkan materinya juga bisa sambil coba-coba di aplikasinya. Ini ada outline-nya, jadi nanti akan ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah pengenalan data BPS, yang kedua pengenalan SPSS, yang ketiga praktik SPSS-nya. Jadi nanti waktu pengenalan SPSS juga sekaligus nyoba aplikasinya gitu ya. Yang pertama adalah mengenai pengenalan terkait data-data di BPS, karena ini memang kegiatan kerjasama gitu ya antara UBT dengan BPS untuk mengenalkan BPS lebih dekat ke kalangan mahasiswa. Jadi yang pertama mengenai data-data apa saja gitu yang bisa disajikan di BPS. Yang pertama mengenai sosial dan kependudukan. Jadi nanti teman-teman kalau bisa mau ngecek itu ya langsung ke webnya bisa di kaltara.bps.go.id itu nanti yang pertama ada data mengenai sosial dan kependudukan. Di situ nanti akan disajikan data-data agregat yaitu data-data per wilayah gitu ya, bukan per orang. Jadi salah satunya adalah persentase penduduk miskin, nanti juga ada indeks pembangunan manusia, terus kemudian nanti ada tingkat pengangguran terbuka, kemudian di situ nanti juga ada persentase penduduk menurut tingkat pendidikan dan lain-lain. Kemudian
berikutnya mengenai ekonomi dan perdagangan. Nanti di bagian tersebut akan disajikan data-data terkait inflasi, baik itu inflasi antar bulan, inflasi antar tahun, kemudian ada juga data terkait PDRB, kemudian nanti di situ juga ada pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai data pertanian dan pertambangan. Di situ contohnya ada luas panen, ada produktivitas padi, ada produksi padi, dan lain-lain. Jadi nanti teman-teman silakan saja kalau membutuhkan data terkait data-data tersebut, bisa langsung mengunjungi kaltara.bps.go.id atau langsung di Google gitu ya, BPS Kaltara gitu, di Google nanti akan muncul. Kemudian cara berikutnya bisa langsung mengunjungi pojok statistik kami di UBT, yaitu di Gedung Rektorat lantai 1. Nanti di situ ada agen-agen yang dapat membantu gitu ya, kalaupun bisa lewat WA, di flyer kan ada ya CP-nya, itu bisa lewat situ kalau memang memerlukan bantuan gitu ya terkait data-data yang bisa diakses di BPS. Nah, kemudian jenis data yang di BPS yang bisa diberikan di BPS itu ada 2 jenis, yaitu data makro dan data mikro. Apa itu data makro? Data makro itu bentuknya seperti tabulasi dari publikasi buku. Jadi nanti di BPS ada menu gitu ya, menu buku publikasi. Di situ juga disajikan data-data makro. Kemudian bisa juga diunduh dari berita resmi statistik yang rutin dirilis oleh BPS. Nah, data-data makro ini menunjukkan data agregat, misalkan persentase penduduk miskin di kota A, persentase penduduk miskin di kabupaten B. Jadi tidak menunjukkan siapa saja yang miskin di kota A, itu enggak. Jadi data agregat gitu ya. Jadi tingkat kemiskinannya gitu di suatu wilayah atau di suatu kategori gitu ya. Misalkan persentase atau tingkat pendidikan di Kaltara menurut jenis kelamin. Nah, itu yang laki-laki berapa persen, yang SMA bisa disajikan di situ. Nah, kemudian jenis data berikutnya yaitu data mikro. Kalau yang ini dia datanya lebih detail karena ini merupakan data mentah atau raw data. Ini merupakan data mentah yang langsung diambil dari hasil surveinya. Misalkan di BPS kan ada survei Susenas ya, atau survei sosial ekonomi nasional. Itu nanti kalau teman-teman membutuhkan data raw data, nanti yang akan ditampilkan adalah data per unit analisisnya atau per rumah tangga kalau di Susenas. Nah, itu untuk raw data. Tapi untuk raw data ada syarat ketentuan berlaku karena ini datanya cukup penting ya. Jadi di situ akan diberlakukan pembiayaan, tapi ada yang bisa gratis, tapi ada juga yang bisa dikenakan biaya. Nanti silakan kunjungi saja atau berkonsultasi ke pojok statistik atau langsung mengunjungi kantor BPS terdekat. Kalau di UPT kan BPS Tarakan ya, nanti bisa konsultasi lah mengenai data-data baik itu data makro maupun data mikro. Nah, kemudian kita langsung ke data mikro. Data mikro itu kan datanya per unit analisis ya, atau data per responden. Karena datanya ini sangat banyak, bisa ribuan atau bisa ratusan itu ya barisnya. Nah, itu kita memerlukan tools atau alat untuk menganalisisnya. Nah, yang biasa dipakai, yang umum dipakai itu adalah ada beberapa. Yang pertama ada SPSS, yang kedua ada R atau R gitu ya. Sebenarnya R cara bacanya. Kemudian alat bantunya itu R Studio. Kemudian yang berikutnya ada alat aplikasi Stata. Nah, ini sangat umum ya digunakan, namun untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas SPSS. Kenapa kita bahas SPSS gitu ya, lebih umum dipakainya. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pengenalan mengenai SPSS. SPSS ini adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Sciences, yaitu alat atau aplikasi untuk menganalisis data. Jadi, dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lainnya, dibandingkan R atau dibandingkan dengan Stata,
SPSS ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mampu mengolah data dengan jumlah unit analisis yang besar. Mungkin teman-teman biasa pakai Excel gitu ya. Misalkan eh, dalam menganalisis data kan bisa ya, buat tabulasi, mencari nilai rata-rata, jumlah, itu kan bisa sebenarnya. Tapi jika jumlahnya sangat banyak atau misalnya bisa ribuan gitu, atau ratusan ribu datanya, itu dia akan kesulitan menggunakan Excel. Nah, ini solusinya bisa menggunakan SPSS. Kemudian kelebihan berikutnya, SPSS ini relatif mudah dibandingkan R ataupun Stata karena dalam mengoperasikannya SPSS ini bisa menggunakan mouse atau tinggal klik gitu ya, menu-menunya banyak. Sedangkan menggunakan R atau Stata itu memerlukan sintaks atau coding yang perlu diketik kayak programmer gitu ya kasarnya ya. Nah, sedangkan di SPSS ini banyak menu-menu yang tinggal klik bisa memunculkan hasil analisisnya. Kemudian dalam hasil analisisnya ini juga cukup komprehensif, tidak kalah dibandingkan dengan R ataupun Stata. Bisa menampilkan tabulasi, grafik, berbagai uji analisis, misalkan uji ANOVA, analisis regresi, baik itu yang linear maupun regresi untuk yang data kategori, dan lain-lain. Jadi secara fungsi SPSS ini tidak kalah gitu ya dengan R ataupun Stata. Di sisi lain, cara pengaplikasiannya juga cukup mudah. Jadi banyak menu yang bisa tinggal klik dalam mengoperasikannya. Nah, ini tampilannya ya, tampilan awal untuk SPSS. Jadi di data editor itu nanti ada data view, ada variable view. Kemudian ada jendela Windows lainnya yaitu output. Jadi nanti teman-teman dalam eh, mengisi datanya nanti di sini ya, mengisi datanya di sini. Kemudian nanti outputnya akan muncul di jendela Windows-nya output ini, di bagian output ini. Nah, kemudian untuk yang bagian data editor itu ada dua jenis jendela juga, yaitu data view dan variable view. Jadi nanti teman-teman mengisi datanya di bagian data view, kemudian untuk rincian dari datanya atau penjelasan dari datanya akan diisikan di variable view ini di sini. Nanti kita lihat nih. Nah, kita mau coba sekalian praktek, sekalian mengentry datanya gitu ya. Misalkan nih, ada suatu penelitian gitu. Respondennya ada 20 responden dari mahasiswa yang diwawancara. Kemudian data-data yang diambil atau yang ditanyakan yaitu ada status bekerja, apakah si mahasiswanya ini kuliah sambil bekerja atau tidak gitu. Kita namakanlah dia variabel X1. Kemudian X2 yaitu jenis kelamin. Mahasiswanya ini jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan. Kita kasih kode 1 untuk laki-laki, kemudian kode 2 untuk perempuan. Kemudian variabel ketiga atau kita namakan X3 ini adalah lama belajar di rumah per harinya dengan satuannya jam. Jadi selain kuliah, ketika pulang atau kembali ke kosan gitu ya, dia belajarnya berapa lama tuh rata-rata dalam sehari dengan satuan jam. Kemudian variabel berikutnya atau X4 yaitu pendapatan kedua orang tua. Jadi total antara ibu dan bapak itu pendapatannya berapa dalam sebulan. Satuannya adalah rupiah. Kemudian variabel berikutnya adalah nilai ujian. Dalam hal ini saya namakan dia X5 ya, tapi biasanya dalam penelitian kan variabel Y gitu ya yang mau dicari gitu. Variabel dependennya yaitu Y. Tapi karena kita hanya pengenalan ya nanti ke belakang nanti hanya pengenalan saja, jadi saya namakan dia variabel saja X5 misalkan nilai ujian. Nah, bagaimana hasilnya? Ternyata setelah wawancara dihasilkanlah datanya seperti ini. Jadi ada 20 mahasiswa yang diwawancara.
Misalkan data yang pertama gitu ya, Ali. Ali ternyata sambil kuliah dia juga bekerja. Setelah pulang kuliah dia bekerja. Jenis kelaminnya laki-laki. Saat di kosan dia perharinya rata-rata belajarnya 2 jam. Kemudian pendapatan kedua orang tuanya dalam sebulan adalah 9 juta. Kemudian nilai ujiannya ternyata 70. Kemudian yang berikutnya Ani, dia bekerja perempuan, dia juga 2 jam dalam sehari belajarnya, kemudian pendapatan orang tuanya 7 juta, nilai ujiannya 75 dan seterusnya. Jadi inilah ada hasil hasil wawancaranya ya. Ini masih dalam bentuk Excel gitu. Nah, kemudian kita mau memasukkan nih ke SPSS gitu. Nah, saran saya ketika mau menganalisis data atau memasukkan data ke SPSS itu sebaiknya datanya dalam bentuk angka semuanya. Kan di sini kan ada data-data yang tidak berbentuk angka ya. Bekerja, tidak bekerja, kemudian laki-laki, perempuan. Nah, itu sebaiknya di-convert dulu menjadi angka. Tadi kan dijelaskan kode 1 dia bekerja, kode 2 tidak kode 1 bekerja, kode 2 tidak bekerja gitu ya. Jadi kita masukkan ke SPSS-nya seperti itu. Jadi hasilnya seperti berikut. Nah, seperti ini. Jadi di sini nomor urut saran juga untuk ketika melakukan penelitian ini nomor urut ini dijadikan sebagai ID-nya. Jadi tanda pengenalnya gitu ya. Dari nomor 1 sampai 20 untuk variabel nama karena menurut saya dalam penelitian tidak perlu ya. Jadi bisa dihapuskan saja. Kemudian X1 tadi dijelaskan bahwa status bekerja gitu ya. Kode 1 dia bekerja, kode 2 tidak bekerja, X2-nya jenis kelamin. Kemudian X3 ini adalah jam belajarnya. Kemudian X4-nya adalah pendapatan orang tua. X5 ini adalah nilai ujiannya. Ini kita isikan di data view. Kemudian kita klik juga di bagian variabel view. Nah, itu kita ketikkan juga nanti di sini X1 nomor urut. Kemudian labelnya kita perjelas lagi dari nama variabelnya. Misalkan di sini X1, labelnya kita jelaskan bahwa X1 itu adalah status bekerja. Kemudian di values ini menjelaskan kategorinya. Seperti itu. Dan seterusnya. Saya langsung buka ya file SPSS-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung saja ya. Atau juga sekalian buka SPSS ya teman-teman ya. Coba entry gitu. Jadi waktu kita awal buka, dia tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk mengentrikan datanya, kita melakukan 2 kali. Jadi di sini data view, kemudian di sini adalah variable view. Terlihat ya, ini apa SPSS-nya saya sama ininya slide-nya. Mbak Anggi kelihatan kan ya kedua layarnya? Kelihatan, Pak. Oke, siap. Jadi misalkan nih kita mau entry, mau menginputkan gitu ya data nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti di sini dia akan otomatis terisi variabel 01 gitu karena kita belum mendefinisikan di sini. Jadi kita entry dulu lah 1 gitu ya. Dan seterusnya sampai 20. Ini hanya contoh saja. Teman-teman juga coba di SPSS-nya masing-masing. Kemudian misalkan 1, 1, 2 gitu ya. Jadi ini adalah row pertama atau tadi namanya Ali gitu ya. Dia nomor urutnya 1, X1-nya nilainya 1, X2-nya nilainya 1. Kita ketikkan datanya saja dulu. Atau kalau mau berangkat dari variable view juga tidak masalah.
Ini hanya contoh ya. Atau kalau misalkan entry-nya dari Excel, kemudian di kopas ke sini juga bisa sebenarnya. Jadi di Excel nanti copy aja, kemudian di sini dipastekan. Dia akan muncul, tapi penamaan variabelnya nanti harus dientrikan sendiri di sini. Dia belum muncul. Jadi eh, otomatisnya munculnya var 01, var 002, dan seterusnya. Jadi di sini kita edit sendiri. Misalkan untuk variabel satu ini nomor urut. Untuk yang di kolom name ini tidak boleh menggunakan spasi. Dia tipenya numerik. Kalau misalkan kita mengisikan nama gitu ya, nama kan huruf ya. Kalau huruf nanti kita ganti di sini. Jadi ada pilihannya, ada numerik, ada koma, ada dot, dan seterusnya. Kalau huruf nanti pilih string. Nama gitu misalkan, berarti string dia karena dia huruf. Kalau angka kita isikannya numerik. Kemudian oke. Width ini lebarnya, digitnya, berapa digit gitu ya katanya. Otomatis terisi 8. Saya rasa cukup ya 8. Kemudian karena ini nomor urut tidak perlu desimal, kita tambahkan di sini nomor urut. Menjelaskan lebih detail gitu di labelnya. Kemudian value ini tidak bisa, tidak usah untuk variabel yang pertama. Ini juga abaikan saja. Kemudian, nah, measure. Measure ini adalah bentuk angkanya, bentuk datanya. Apakah dia scale, ordinal, atau nominal. Karena ini nomor urut ya, dia sebenarnya ordinal atau nominal juga tidak apa-apa. Kategorik intinya. Nanti saya jelaskan bedanya apa antara scale, ordinal, nominal. Kemudian kita isikan variabel X1. X1 kan tadi ini ya, status bekerja. Karena nanti kita inginnya dia dalam bentuk angka, kita isikan numerik di sini. Ini juga ini pilihan ya. Jadi nanti di datanya mau menunjukkan desimal atau tidak. Ini kan dua angka ya di belakang koma ya. Kalau kita menghilangkan bisa kita hapuskan saja atau isikan 0. Jadi tidak ada angka di belakang koma. Kemudian X1 tadi adalah status bekerja. Kita jelaskan di sini status bekerja. Nah, karena kita tadi status bekerja ada dua ini ya, ada dua kategori, yaitu kode 1 ini adalah bekerja, kode 2 tidak bekerja. Maka kita tambahkan di sini penjelasan dari nilai-nilai di variabel status bekerja. Bisa diklik di value-nya, isikan value 1. Labelnya adalah bekerja. Jadi artinya untuk kode 1 pada variabel status bekerja ini adalah artinya dia bekerja. Klik add. Kemudian untuk value 2 atau angka 2 di variabel status bekerja dia artinya tidak bekerja. Kemudian oke, kalau nanti misalkan kategorinya ada banyak gitu ya. Misalkan yang sering variabel pendidikan, kode 1 SD, kode 2 SMP, kode 3 SMA, itu tinggal ditambahkan aja add di sini dan seterusnya. Variabel missing kita abaikan saja untuk karena penelitian yang maksudnya data-data yang sederhana tidak berisi gitu ya. Maksudnya tidak perlu di otak-atik. Kemudian, nah ini kita masuknya apa nih untuk misernya? Karena ini cukup berpengaruh ya ke analisisnya nanti. Untuk status bekerja ini adalah masuknya nominal karena dia baik kode 1 dan kode 2 ini adalah hanya kategori saja, bukan angka matematis gitu. Misalkan gini, oh ini aja, saya kasih penjelasan di sini. Nah ini perbedaan antara nominal, ordinal, sama scale di kolom miser ini ya. Nominal adalah tipe variabel yang merepresentasikan suatu nilai numerik sebagai label dari variabel tersebut.
Variabel nominal tidak digunakan untuk melakukan operasi data secara matematis seperti penjumlahan. Jadi angka di sini tidak bisa dijumlahkan nih. Angka 1 dan 2 di variabel status bekerja tidak bisa dijumlahkan. Apakah bisa bekerja ditambah dengan tidak bekerja, kan tidak bisa ya, bukan angka matematis itu. Maksudnya 1 tambah 2 di sini bukan berarti 3 gitu. Jadi angka di sini tidak bisa dijumlahkan karena ini hanya sebagai pengkodean saja atau pengkategorisasian saja. Itu yang disebut nominal. Sedangkan ordinal di sini sama seperti nominal, tapi dia memiliki rankingnya, ada perbedaan peringkatnya di situ. Misalkan di sini tingkat pendidikan seperti tadi ya, misalkan kalau bekerja tidak bekerja kan statusnya sama ya. Kalau dia 1 SD, 2 SMP itu kan berarti eh, 1 berarti lebih rendah dibandingkan 2 gitu. Artinya SD lebih rendah dibandingkan SMP. Nah, di sini di variabel status bekerja ini tidak bisa diperingkatkan. 1 tidak bisa lebih baik dibandingkan 2 gitu. Kasarnya seperti itu. Tapi sama-sama data kategori. Sedangkan yang scale ini adalah ordin apa bisa dilakukan operasi matematis, misalkan nilai ujian, misalkan penghasilan, tinggi badan, jarak, harga barang dan lain-lain. Artinya kalau kita lihat data tadi ya, nilai 70 dan nilai 75 ini kan angka matematis gitu. Jadi 75 ya pasti lebih besar dibandingkan 70 gitu. Dan ini juga bisa dicari rata-ratanya. Nilai rata-rata dari nilai ujian berapa gitu. Jadi bisa dilakukan operasi matematis. Itu bedanya antara ordinal, nominal sama scale di sini. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan entry. Jadi untuk mengentry variabel berikutnya juga sama ya. Misalkan di sini S2 adalah jenis kelamin ya tadi ya. Jenis kelamin. Ini juga numerik. Kita tidak perlu desimal karena dia kategorik. Jenis kelamin. Kalau bisa teman-teman juga nyoba-nyoba ya. Kode 1 dia laki-laki. Klik add, kemudian kode 2 ini menunjukkan perempuan. Add, kemudian oke. Ini sama dengan status bekerja, dia nominal. Karena kode 1 laki-laki, kode 2 perempuan itu bukan berarti 2 laki-laki berarti 1 perempuan gitu ya. Enggak gitu. Jadi bukan angka matematis di sini. Jadi dia nominal statusnya. Apa misernya, alat ukurnya dia nominal. Kemudian untuk berikutnya lama belajar. Ini misalkan X3. Kita namakan dia X3. Karena ini ada koma ya tadi datanya ya. Kita lihat datanya tadi ada hasilnya ada koma ya di sini ya. 1,5 misalkan. Jadi kita perlu angka desimal di sini. Misalkan kita kita kasih angka 1 atau 2 sebenarnya nggak masalah. Ini lama belajar. Nah, karena dia datanya bukan kategorik, kita tidak perlu menambahkan values di sini. Ini juga yang berikan dulu, kemudian ini adalah scale karena dia merupakan angka yang bukan ordinal, bukan nominal gitu ya, bisa dilakukan operasi matematis. Seperti itu dan seterusnya untuk pendapatan orang tua dan nilai ujian juga scale. Seperti itu. Ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan ya. Sambil nonton sambil kalau ada yang ditanyakan silakan dicoba-coba juga SPSS-nya. Untuk datanya saya sudah ada nanti Mbak Lelia bisa di-share sekarang lah datanya. Saya bisa share ya.
Eh, kok bisnis? Datanya sudah saya share ya di kolom chat. Nah, itu juga di-share juga sama Kak Lelia. Tuh, teman-teman silakan download. Nanti berikutnya nanti kita menggunakan data itu untuk coba-coba gitu ya. Coba menganalisis data yang sudah ada. Ini saya tutup dulu. Intinya kalau entry seperti itu nanti langkahnya. Kita coba yang data sudah jadinya dulu. Nah, nanti data yang sudah jadinya munculnya seperti ini. Ini terlihat kan ya, Mbak Anggi ya? Layar saya SPSS yang data ini kan ya? Kelihatan, Pak. Oke, siap. Jadi seperti ini ada 20 responden, kemudian ada variabel nomor urut, ini sebagai ID-nya. Jadi ini penting diurutkan kembali meskipun di sini ada nomor baris ya. Tapi saran saya kalau melakukan penelitian datanya dikasih nomor urut pasti kepake kok nanti. Misalkan kalau kita mengurutkan variabel X1 gitu, kan nanti berantakan tuh. X1 kita urutkan dari nilai terkecil ke terbesar gitu. Terus kalau kita mengembalikan ke bentuk awal kan bingung. Nah, itu kita pakai nomor urut gitu. Biasanya saya seperti itu. Jadi tambahkan nomor urut. Kemudian X1, X2, X3, X4, X5. Nah, penjelasannya kita lihat di variabel view. X1 ini adalah status bekerja. Satunya, kode 1 adalah bekerja, kode 2 tidak bekerja. Sampai ke X5. X5 adalah nilai ujian. Untuk variabel X3 sampai X5 tidak perlu value di sini karena dia bukan kategori. Jadi seperti itu bentuk datanya setelah dilakukan entry, dilakukan input gitu ya. Nah, kemudian ini tadi sudah dijelaskan bedanya nominal, ordinal, sama scale. Nah, kita mau nyoba nih, mau menambahkan variabel baru berdasarkan variabel lama. Misalkan kalau di hasil ujian itu kan ada ya tingkat kelulusan gitu. Jadi kita membuat nih variabel baru yang menunjukkan siapa saja dari 20 orang itu yang nilainya lulus. Misalkan kita mau pakai nilai minimalnya adalah 80. Jadi bisa dikatakan lulus ketika dia nilainya minimal 80. Jadi kita menggunakan ini ya, menu di compute variable atau dari menu transform kemudian pilih submenunya compute variable. Nanti muncul eh, Windows-nya seperti ini, jendela Windows-nya seperti ini, kita isikan status kelulusan untuk target variabel ini juga tidak boleh spasi ya. Jadi saya akali dengan garis bawah underscore itu. Kemudian kita pilih tipe labelnya, baru kita jelaskan di sini di kolom label. Stat kelulusan ini maksudnya apa? Yaitu status kelulusan. Tipe datanya apakah string atau numerik. Kalau string berarti dia huruf, kalau numerik berarti dia angka. Kita pilih numerik, kemudian continue. Nah, kemudian di kotak ini, kotak numeric expression, kita ketikkan, kita isikan di sini apa ya, syaratnya atau logikanya gitu. Jadi dia dikatakan lulus ketika nilainya lebih besar atau sama dengan 80 gitu ya. Seperti itu. Nanti setelah diketikkan seperti ini, klik OK. Sekarang kita coba langsung saja di aplikasinya. Teman-teman juga silakan coba. Jadi kita klik menu transform, kemudian compute variable.
Dan di sini kita isikan status kelulusan itu ya. Bisa kita isikan labelnya sama tipe datanya. Status. Kalau di sini bisa spasi. Datanya adalah numerik dan continue. Nah, kemudian di kotak ini numeric expression kita masukkan rumusnya gitu ya. Rumusnya ketika dia dikatakan lulus seperti apa. Nah, ini bisa di drag ke sini atau diklik 2 kali juga bisa, diketik manual juga bisa ya, seenaknya seperti apa gitu ya. Intinya di variabel X5 atau nilai kelulusan ini dia nilainya adalah lebih besar sama dengan 80. Bisa diklik-klik di sini, bisa diketik dari keyboardnya masing-masing. Kemudian kita klik OK. Nah, dari jendela output ini akan memunculkan sintaksnya gitu ya, atau histori dari pengolahannya. Ini kita abaikan saja dulu. Kita langsung lihat di datanya. Nah, langsung muncul nih variabel baru yaitu status kelulusan. Tadi kan cuma sampai X5 ya. Karena kita menambahkan variabel baru, kita memunculkan status kelulusan. Kita cek nih, tadi kan syaratnya minimal 80. Ini, misalkan baris 3 dia 84, kodenya 1. Kode 1 ini artinya adalah lulus. Kemudian 91 ini juga kode 1 lulus. Dia 60, 60 kan di bawah 80. Dia kodenya 0. Artinya dia tidak lulus. Dan seterusnya. Jadi dia langsung otomatis. Ini pas 80 karena kita tadi syaratnya adalah minimal 80 ya. Jadi dia 80 ini pas syarat minimal, dia masuk kode 1, artinya dia lulus. Dan seterusnya. Kemudian kita lihat di variabel view, status kelulusan, ini juga langsung otomatis muncul ya, dia statusnya nominal. Kemudian mau menambahkan ini boleh, kalaupun tidak apa-apa sebenarnya value di sini untuk memudahkan saja sebenarnya. Oh, tidak lulus. Dan oke. Jadi seperti itu. Menambahkan variabel dari variabel yang sudah ada. Misalkan kita nanti mengkategorikan, ini kan ada pendapatan orang tua ya. Kita mau mengkategorikan kaya dan tidak kaya gitu. Jadi misalkan kita membuat syarat bahwa untuk kategori kaya kita membuat pendapatannya minimal 10 juta per bulan. Nah, itu bisa juga tuh nanti muncul di sini status kesejahteraan misalkan gitu ya. Jadi minimal 10 juta gitu. Yang kode 1 dia sejahtera, yang kode 0 berarti tidak sejahtera. Itu bisa. Dan sebagainya. Intinya seperti itu. Jadi tinggal klik transform, compute variabel, dan seterusnya. Kita kembali ke slide. Jadi nanti seperti ini ya. Kode 1 lulus, kode 0 tidak lulus. Nah, kemudian kita coba nih menganalisis. Kita coba yang gampang-gampang dulu, yang dasar dulu. Yaitu misalkan dari data ini, kita mau lihat rata-ratanya. Karena tadi kan untuk data yang scale itu kan bisa dicari rata-ratanya ya. Untuk data kategorik ini tidak disarankan mencari data rata-rata karena ini kan sebenarnya tidak bisa dirata-ratakan. Ini kan satu kan sebenarnya bekerja, bekerja, tidak bekerja gitu ya. Kan tidak ada rata-rata misalkan muncul 1,8 gitu kan. 1,8-nya tidak berarti apa-apa di sini. Sama juga seperti jenis kelamin ini. 1, 2, 2, 1 ini kan sebenarnya laki-laki, perempuan, perempuan gitu ya. Kalau misalkan kita rata-rata muncul angkanya misalkan 1,7. Tapi kan dalam jenis kelamin kan tidak ada tuh. Maksudnya tidak ada artinya itu angka 1,7 dalam variabel jenis kelamin. Jadi
yang bisa kita rata-ratakan hanya variabel X3 sampai X5. Nah, bagaimana caranya? Kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Nah, kita pilih variabel mana yang mau kita cari data analisis deskriptifnya. Kita masukkan ke kotak sebelahnya. Kemudian kita klik option. Nah, kita mau mencari data apa saja yang mau ditampilkan. Di sini ada min, artinya rata-rata, atau sum, artinya jumlah gitu ya. Atau varian sebarannya, atau standar deviasi. Kemudian ada pilihan minimum maksimum juga. Kemudian distribusinya, apakah dia kemencengannya atau kenormalannya itu bentuk datanya. Tapi kita untuk kali ini tidak perlu. Jadi yang dasar-dasar saja dulu. Min, sum, standar deviasi, nilai minimum maksimum. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan muncul di jendela output. Di sini muncul nih, lama belajar di rumah. N ini adalah jumlah respondennya gitu ya, jumlah populasinya yang diteliti 20. Nilai minimum untuk variabel lama belajar adalah 1 jam. Kemudian maksimumnya ada yang belajar maksimal 4 jam. Kalau dijumlahkan dari seluruh responden itu adalah 57 dengan rata-rata 2,8 jam. Jadi dari 20 responden tersebut rata-rata belajar di rumahnya adalah 2,85 jam per harinya. Kemudian standar deviasi di sini adalah sebarannya atau jarak antar responden itu ya. Perbedaannya kira-kira sebarannya berapa, yaitu standar deviasinya 0,9747. Kemudian kita masuk ke variabel berikutnya, pendapatan orang tua. Minimum di sini 3 juta. Jadi dari 20 orang tersebut nilai pendapatan terendahnya, pendapatan orang tua ya, adalah 3 juta. Pendapatan tertingginya adalah 19 juta. Kalau ditotalkan semuanya, hasilnya seperti ini, dapat 100 jutaan ya, 157 juta. Kemudian rata-rata pendapatan orang tua dari 20 responden tersebut adalah 7.875.000 rupiah per bulan. Jadi ini rata-ratanya. Kemudian nilai ujian, kita lihat nilai minimumnya 60, tertingginya 94. Nanti kalau di total 1.617, rata-rata dari 20 orang tersebut adalah 80,85. Jadi itu data deskriptifnya. Kalau mau lebih advance lagi, bisa tadi yang diklik lebih banyak lagi. Kan pilihannya ada banyak ya sebenarnya ya. Jadi tergantung keperluan dari penelitian teman-teman. Jadi perlunya data apa saja yang ditampilkan nanti di tulisannya nanti, apakah hanya cukup rata-rata saja atau dengan nilai minimum maksimum dan lain-lain. Ini untuk deskriptifnya. Kemudian kita lanjut di berikutnya. Ini tadi outputnya ya. Nah, kita mau membuat tabulasi data dari data kategori. Kita langsung saja nih. Analyze tabel, custom tabel gitu ya. Nah, kita membuat tabel dengan variabel yang mau kita tampilkan. Ini yang dasar dulu lah ya. Misalkan kita mau melihat yang bekerja itu berapa sih, sama yang jenis kelamin itu, yang laki-lakinya berapa, yang perempuan berapa gitu. Jadi kita masukkan dia sebagai kolom status bekerja dan jenis kelamin gitu ya. Kita pindahkan aja seperti ini. Jadi ini bisa custom ya. Misalkan kita mau taruh status bekerjanya di sini, jenis kelamin di sini. Nanti berarti di sini adalah jumlah laki-laki yang bekerja berapa, jumlah perempuan yang bekerja berapa, jumlah laki-laki yang tidak bekerja berapa, jumlah perempuan yang tidak bekerja berapa. Jadi tergantung
kebutuhan teman-teman ya, pengennya seperti apa. Jadi ini sangat fleksibel gitu, mau ditaruh seperti apa. Misalkan saya cuma butuh data yang laki-laki berapa, perempuan berapa, bekerja berapa, tidak bekerja berapa. Jadi hanya seperti ini. Untuk isinya juga bisa macam-macam nih. Ini kan count, berarti dihitung aja nih jumlahnya berapa. Nanti bisa di sini persentase berapa, kolom persentase berapa. Jadi tergantung kebutuhan. Ini sangat banyak sekali pilihannya ya. Jadi saya contohkan yang simpel saja dulu. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Ini juga kalau kita mau menampilkan total. Dan seperti ini. Totalnya nanti muncul di sini laki-laki tambah perempuan berapa nanti. Di status bekerja juga saya tambahkan total. Nah, kalau sudah berarti kita klik OK. Nanti di jendela output langsung muncul nih di sini. Jadi dari penelitian tersebut, laki-lakinya terdapat ada 12 orang, perempuan 8 orang. Total laki-laki dan perempuan adalah 20 orang. Kemudian dari variabel status bekerja ternyata 10 orang. Yang tidak bekerja 10, totalnya 20. Jadi seperti itu. Cara membuat tabulasi di SPSS. Klik tabel, klik custom tabel. Misalkan kayak tadi ya. Yang jenis kelamin kita cross tab dengan status bekerja. Kita coba lihat. Nah, berarti di sini laki-laki yang bekerja berjumlah 6 orang. Laki-laki yang tidak bekerja sama juga 6 orang. Total dari laki-laki adalah 12 orang. Kemudian perempuan yang bekerja 4 orang. Ini juga kebetulan sama ya. Perempuan yang tidak bekerja juga 4 orang. Totalnya 8. Laki-laki tambah perempuan 12 tambah 8 20. Jadi seperti itu, tergantung kebutuhan teman-teman. Kita lanjut. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Kemudian membuat tabulasi sudah. Oh ya, kita mau ngecek persentasenya. Misalkan, dan ini kan cuma count-nya ya, count atau jumlahnya berapa. Misalkan kita tambahkan di sini adalah rata-rata. Oh, persentase, Mas. Persentasenya. Kita oke. Nah, nanti di sini muncul persentasenya. Tadi kan yang 10, yang bekerja ada 10, yang tidak bekerja 10. Persentase dari total ternyata 50%, 50%. Ini total di sini, total dari responden ya. Kemudian dari jenis kelamin ternyata yang laki-laki 60%, yang perempuan 40%. Jadi bisa dilihat juga persentasenya dari data yang kita miliki. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita mau membuat tabulasi yang lebih mendetail lagi gitu ya, yang lebih teranalisis gitu. Datanya lebih terbaca lagi. Kan data bisa terbaca ketika sudah dianalisis gitu ya. Kalau kita melihat tabel ini kan datanya belum terinfokan seluruhnya. Ini tuh datanya ngomong apa gitu ya, masih bingung. Nah, untuk membuat data ini berbicara gitu ya dalam tanda kutip, kita harus menganalisisnya lebih dalam. Misalkan ya, misalkan kita kalau mau menghapus ini kita kembalikan aja ke sini ya, ke kiri gitu. Misalkan kita mau andaikan Y-nya adalah yang mau dianalisis adalah nilai ujiannya gitu, nilai ujian. Kita taruh di sini. Karena dia bukan kategori, dia akan muncul min otomatis atau rata-rata gitu ya. Kita mau melihat jenis kelaminnya. Bedanya nilai ujian rata-rata nilai ujian laki-laki dan perempuan itu berapa? Kita lihat
apakah laki-laki nilai ujiannya lebih tinggi secara rata-rata atau perempuan yang lebih tinggi. Kemudian kita mau melihat juga dari jenis kelamin, dari sisi jenis kelaminnya, nilai ujiannya berapa gitu. Yang bekerja itu apakah dia nilainya lebih rendah karena dia waktu belajarnya berkurang ya karena dia bekerja, atau malah sebaliknya ternyata yang tidak bekerja nilainya yang lebih rendah secara rata-rata. Kemudian kita mau menambahkan lagi secara pendapatan gitu ya. Secara rata-rata pendapatan mahasiswa yang laki-laki itu pendapatan orang tuanya lebih banyak atau lebih rendah dibandingkan perempuan. Kemudian kita masukkan juga lama belajar. Kita masukkan semua aja ya buat belajar. Kemudian kita juga mau melihat secara keseluruhan atau secara total, tidak dibedakan laki-laki perempuan. Kita tambahkan total. Kita klik kategori send total, kita centang di totalnya gitu ya. Kemudian apply. Maaf ya teman-teman kalau agak terburu-buru. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja gitu ya. Karena waktunya memang cukup terbatas. Jadi kira-kira seperti inilah ya. Yang mau kita lihat datanya seperti apa. Kemudian kita klik OK. Nah, ini baru nih bisa berbicara lebih banyak datanya. Pertama dari jenis kelamin. Kita kan tadi bedakan laki-laki dan perempuan ya. Ternyata dari hasil wawancara kita atau penelitian tersebut, rata-rata nilai ujian perempuan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai ujian laki-laki. Kemudian dari variabel berikutnya, dari variabel pendapatan orang tua, ternyata rata-rata mahasiswa laki-laki orang tuanya lebih besar nih pendapatannya dibandingkan yang perempuan. Ini pendapatan orang tua ya, bukan pendapatannya si mahasiswa. Kemudian dari lama belajar ini juga bisa terlihat bahwa perempuan itu rata-rata lama belajarnya lebih lama dibandingkan laki-laki. Si perempuan ini belajarnya secara rata-rata dia 3,2 jam, sedangkan laki-lakinya hanya 2,6 jam rata-rata belajar per harinya. Kemudian kita lihat lagi data kategori berikutnya dari status bekerja. Mahasiswa yang bekerja ternyata nilainya rata-rata adalah 75. Ini sebenarnya desimal ya. Kalau kita klik 2 kali dia muncul desimalnya berapa. Nah, ternyata 86,80 gitu katakan. Kalau dibulatkan 87. Yang bekerja 75 sedangkan yang tidak bekerja 87. Artinya mahasiswa yang kita teliti itu yang tidak bekerja rata-rata nilai ujiannya lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang bekerja. Ini karena berbagai faktor ya, karena dia bekerja sehingga waktu belajar di rumahnya kan semakin sedikit ya, seperti itu ya. Ini juga terbukti di sini nih. Ternyata lama belajar di rumahnya untuk mahasiswa yang bekerja dia 2,2 jam saja, sedangkan yang tidak bekerja rata-rata belajar di rumahnya bisa mencapai 3,6 jam per hari. Jadi bisa terlihat nih bahwa karena dia bekerja, lama belajarnya semakin sedikit, akibatnya nilai ujiannya juga semakin turun dibandingkan mahasiswa yang tidak bekerja. Nah, mereka bekerja kan karena suatu alasan ya, salah satunya mungkin misalkan karena faktor ekonomi keluarga. Ini juga bisa terlihat ternyata mahasiswa yang bekerja pendapatan orang tuanya itu lebih rendah. Di sini 6.250.000 gitu ya. Rata-rata pendapatan orang tuanya. Sedangkan yang tidak bekerja rata-rata pendapatan orang tuanya lebih tinggi. Artinya dia orang tuanya sudah mampu gitu ya. Jadi dia merasa tidak perlu kuliah sambil bekerja karena memang orang tuanya sudah tinggi pendapatannya. Nah, kemudian secara keseluruhan mahasiswa yang kita teliti dari 20 orang itu, nilai ujiannya rata-ratanya 81, 80, sekian sebenarnya. Kemudian pendapatan orang tuanya adalah 7 jutaan, lama belajarnya 2,9. Jadi
data tersebut bisa berbicara ketika sudah kita analisis gitu ya, meskipun hanya berupa tabel. Kalau misalkan kita buat grafiknya nanti bisa bisa lebih menarik lagi sebenarnya. Tapi untuk kali ini kita sajikan dalam bentuk seperti ini saja dulu. Jadi cara menganalisisnya seperti itu menggunakan SPSS. Nah, ini sama yang tadi sebenarnya sudah kita lakukan langsung. Outputnya seperti ini. Jadi nanti outputnya saya tampilkan di PPT ya. Nanti kan materinya dibagi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nyoba, hasilnya seperti ini nanti. Nah, kemudian sebenarnya ini coba lagi nih satu kali lagi. Tapi waktunya cukup nggak ya, Mbak Anggi? Sisa waktunya berapa? Ini sisa waktu untuk diskusi, Pak. Mungkin Oh iya. Oh jadi pemaparan materi sudah habis ya? ya sudah habis waktunya diskusi untuk Oh, teman-teman yang iya. kurang paham atau ada bagian-bagian yang kurang dimengerti barangkali bisa langsung ditanyakan melalui link yang disediakan di kolom komentar. Atau disampaikan langsung juga ada apa-apa. Boleh. Silakan ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya ada yang resen ya. Baik, Mbak Dia boleh bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator dan pemateri pada hari ini. Jadi, saya ingin bertanya waktu saya menonton kata tingkat saya itu seminar proposal itu, dosen saya menanyakan data yang akan dia olah itu menggunakan aplikasi apa, dan beliau menjawab aplikasi SPSS. Nah, pada saat itu dosen saya menanyakan uh, data yang data yang misalnya data yang seperti apa sih yang misalnya minimal data yang bisa kita gunakan untuk dipakai di SPS itu seperti apa ya Kak? Misalnya harus minimal variabelnya berapa atau minimal respondennya berapa untuk bisa diolah di SPS itu sendiri, sama uh, mungkin ya terkait itu sih, minimal. Adakah syarat-syarat minimal kita bisa gunakan SPS itu dengan harus data yang seperti apa kita? Ya, baik. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Baik, jadi untuk SPSS itu sebenarnya tidak ada minimalnya berapa ya. Jadi berapapun datanya ya bisa-bisa saja kalau diolah mah bisa aja diolah. Tapi dalam penelitian itu ada batas minimal sampelnya itu terkait dengan metode samplingnya sebenarnya. Jadi mungkin pertanyaan Bapak dosennya itu bukan ke SPSS-nya ya, kalau menurut saya, tapi ke metode penelitiannya. Kalau misalkan dia menggunakan metode sampel atau metode sampling gitu ya, itu sebenarnya ada batas minimal sampel yang harus digunakan tergantung metode sampelnya seperti apa. Jadi berbeda metode sampling itu juga berbeda penghitungan sampel minimalnya seperti itu. Jadi kalau untuk SPSS-nya tidak ada masalah sebenarnya terkait sampel minimal berapanya atau berapa variabelnya tidak ada, namun dalam penelitiannya yang harus diperhatikan minimal sampelnya ada berapa gitu. Jadi ke penelitiannya sebenarnya dalam menghasilkan angka itu, dalam penelitiannya itu
minimal sampelnya harus diperhatikan. Itu sih. Kalau ditanya berapa minimalnya tergantung ini ya, tergantung metode sampelnya ya. Saya kurang tahu itu kakak tingkatnya pakai metode sampling apa gitu. Jadi penentuan sampelnya berapa juga beda-beda sih sebenarnya. Jadi untuk aplikasinya sendiri tuh kayak tidak ada minimal berapa responden atau gimana ya? Tidak ada, tapi ya semakin sedikit pasti angkanya pasti tidak akurat gitu kan. Secara logika kan seperti itu, semakin sedikit ya datanya semakin tidak akurat, tapi ya muncul-muncul saja sebenarnya di aplikasinya. Makanya kembali lagi ke penelitiannya. Penelitiannya menggunakan metode sampel seperti apa. Nanti dalam penentuan minimal sampelnya itu berbeda-beda tergantung metode samplingnya. Dan terima kasih Kak atas jawabannya. Iya. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Saya informasikan kembali bahwa nanti kita akan ada sesi games. Jadi diharapkan pada sesi diskusi kali ini kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Boleh raise hand kalau misalnya ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada. Pak Alam bisa melanjutkan pemaparan materinya, Pak, jika memang masih ada. Nanti berapa menit lagi ya? Sampai 2.30. Termasuk kuis ya? Tunggu, Pak. Sampai 15.30. Nanti kuis itu setelah diskusinya ini. Oh. Oke, saya sampaikan sih saya tadi ya. Kalau ada yang ditanyakan teman-teman silakan saja yang mau nanya. Atau ini, Mbak Risna ada yang mau share ini nggak? Ada yang nyoba SPSS juga nggak? Teman-teman UBT? Ada yang mau berbagi share SPSS-nya misalkan? Kalau tidak ada yang ini mau nyoba share ininya SPSS-nya, mungkin saya lanjutkan saja kali ya. Ya gitu Mbak Risna. Oke, saya lanjutkan. Ini ya. Nah, misalkan kita mau membuat variabel baru. Tadi kan ada nilai tuh dari 60-an tadi ya, minimal 60-an sampai 90-an. Kita mau mengkategorikan dia, misalkan nilai A itu nilainya 90 sampai 100. Nilainya B ketika nilainya 80 sampai 89,99 dan seterusnya. Nilai D-nya kurang dari 70 itu misalkan. Nah, itu ada menunya tersendiri lagi. Jadi kalau di sini tinggal klik. Kalau tadi kan kita menggunakan menu ini ya, submenu compute variable ya. Nah, kalau misalkan menggunakan menu yang lain juga bisa sebenarnya. Jadi saya contohkan di sini menggunakan menu recode into different variable. Artinya intinya dia mengkodekan ulang gitu ya, recode, kodekan ulang
ke variabel yang berbeda. Jadi kita mau dari variabel yang sudah ada itu kita mengkodekan ulang menjadi variabel lainnya, variabel baru. Kita masukkan di sini nilai ujian karena kita mau mengklasifikasikan nilai ujian. Jadi misalkan di sini apa sih namanya tadi? Predikat. Kita isikan predikat. Isikan nama variabelnya dan labelnya ya. Ya, kita anggaplah nama variabel dan labelnya sama supaya cepat. Kita klik change. Jadi nanti di variabel X5 nilai ujian kita ubah menjadi variabel baru bernama variabel predikat. Kita klik old and new values. Nah, kan tadi nilainya banyak ya. Misalkan kita mau mengisi nilai A dulu lah. Tadi nilai A adalah rentang dari 90 sampai 100. Itu ya. Kita menamakan new value-nya berapa atau kategori barunya apa. Misalkan A. Boleh bisa. Karena value di sini default-nya adalah angka atau numerik. Kalau kita mau menambahkan dia variabel yang huruf, berarti harus dicentang sebelah sini karena untuk data string values-nya A misalkan. A, klik add. Dan muncullah di sini. Old-nya atau data lamanya adalah 90 sampai 100, kita ubah menjadi A. Kemudian kita isikan nilai B. B tadi adalah 80 sampai 89,99. Kita isikan nilai B dan kita klik F. Dan seterusnya sampai D gitu ya. Untuk C tadi adalah 70 sampai 79,99. C, klik F, kemudian kita tadi yang terakhir adalah nilai paling rendah sampai nilai 69 gitu ya, karena di bawah 70. Intinya kalau 70 ke bawah, di bawah 70 nilainya D, maka kliknya di sini range, yaitu lowest true value, artinya yang paling bawah itu yang paling kecil hingga mencapai nilai berapa gitu. Kita isikan di sini 9,9 sampai 9,9. Kita isikan D. Kita klik add. Kemudian continue. Kemudian klik OK. Nah, outputnya nanti muncul di data kita. Akan muncul variabel baru, yaitu variabel predikat ini. Nah, misalkan ini yang Ali, yang baris pertama nilainya 70, predikatnya C. 75, predikatnya C. Yang baris ketiga 84, dia predikatnya B. Ini yang 91, predikatnya A. Seperti itu. Jadi dia membuat variabel baru berdasarkan variabel X5 atau nilai ujian. Ini juga bisa kita teliti atau kita analisis lebih dalam lagi nih. Ini kan menarik nih. Ada A, B, C, D. Kita mau lihat di rata-rata menurut jenis kelamin itu yang lebih banyak di predikat apa nih laki-laki nih gitu misalkan. Jadi misalkan kita hapus semua lah ini. Predikat kita masukkan ke kolom, kemudian kita masukkan ke barisnya adalah jenis kelamin. Jadi nanti kita mau melihat di setiap kategori itu lebih banyak pada jenis kelamin yang mana gitu ya. Coba kita klik OK. Nah, seperti ini. Terlihat nih bahwa untuk predikat A, ternyata yang laki-laki ada 3, yang perempuan cuma 1 yang nilainya A.
Kemudian nilai B ternyata sama nih, 5 dan 5. Kemudian yang C perempuan lebih banyak, yaitu 2 orang, nilainya C, laki-laki 1. Untuk D ternyata laki-laki juga banyak nih, 3, sedangkan perempuannya 0. Karena memang secara keseluruhan kan tadi laki-lakinya lebih banyak ya dibandingkan perempuan jumlah mahasiswanya. Jadi bisa terlihat perbedaannya menurut predikat dan jenis kelaminnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk membuat variabel baru bisa menggunakan computing variable maupun dari code itu different variable. Nanti kalau teman-teman mau coba-coba ya, ini kan waktunya sudah mau habis ya. Di menu analyze ini ada banyak sekali nih. Ada regresi linear, ini untuk yang data numerik. Itu ada biner logistik, kalau datanya kategori bisa pakai ini. Kemudian ada tes non parametrik, ada forecasting juga ada sebenarnya di SPSS, namun biasanya sih orang-orang pakai, kalau forecasting pakai eViews gitu ya, aplikasi lainnya. Tapi di SPSS juga sudah ada sebenarnya. Tapi pilihan menunya di forecasting tidak terlalu banyak. Jadi kalau teman-teman coba nanti banyak pilihan menu buat menganalisis datanya ya di sini. Ada compare means atau yang teman-teman sering dengar ANOVA gitu ya. Ada di sini, atau mengecek beda rata-rata juga di sini dan sebagainya. Kalau misalkan mau membuat grafik juga bisa sebenarnya di menu graph ini bisa, dan seterusnya. Jadi mungkin pengenalannya cukup di sini saja ya. Karena nanti masih ada seri-seri berikutnya yang membahas lebih dalam lagi terkait menganalisis data. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC-nya ya, Mbak Anggi ya. Baik, terima kasih Pak Alam atas materinya. Jadi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Apakah ada yang masih bingung mengenai SPSS ini? Sepertinya tidak ada ya. Oh, ada. Dari Mbak Leila. Ekspor data dari Excel atau aplikasi lain ke SPSS bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Atau harus entry manual di SPSS? Silakan Mas Alam. Ya, baik. Iya. Jadi sebenarnya bisa ya teman-teman ya. Langsung ekspor juga bisa sebenarnya. Jadi mungkin saya share dulu lah. Nah. Jadi kalau misalkan mau ekspor data langsung juga bisa, di sini ada menunya. Atau langsung kopas itu ya. Misalkan di Excel-nya, di copy, kemudian ditaruh sini, kemudian paste juga bisa. Cobalah langsung. Pekerjaan. Misalkan kita entry data gitu ya. Sebenarnya langsung kopas bisa. Misalkan ini blank gitu ya, baru gitu ya, dataset baru, kita langsung pastekan di sini juga bisa. Tapi ya tadi ininya variabelnya belum ternamai gitu. Jadi kita harus menamai sendiri. Kita ketik sendiri nama variabelnya.
Tapi bisa di Kopas bisa, atau langsung ekspor juga bisa. Ini juga ada pilihan Excelnya. Jadi nanti teman-teman tinggal klik aja kemudian open juga bisa sebenarnya dari file Excel. Tapi ya kembali lagi tadi penamaan variabelnya nanti masih ini ya, hanya di sini saja. Sisanya nanti dijelaskan lebih detail lagi untuk analisis lebih lanjutnya. Seperti itu. Sudah terjawab kah? Sudah terjawab, Mas. Pemaparannya sangat bermanfaat sekali dan saya rasa waktu pemaparan dan diskusi kita telah berakhir. Setelah pemaparan dan diskusi berakhir, saatnya kita untuk melakukan games atau kuis nih teman-teman. Untuk 2 orang terbaik, kita akan memberikan hadiah-hadiah yang terbaik juga. Jadi silakan masuki kuis. Mungkin Mbak bisa menampilkan kuisnya. Silakan kepada rekan-rekan semua untuk join dengan kode di screen. Dan jangan lupa mengisi nama sesuai dengan absen yang telah ditulis di daftar absen tadi. Ayo teman-teman yang lain. Sudah ada 9 orang yang bergabung. Ayo teman-teman yang lainnya. Sudah ada 23 orang yang bergabung.
Apakah masih ada? Apakah ada lagi? Apakah masih ada? Oke, kita mulai saja gamenya. Dari hitungan 1, 2, 3.
dua pemain terbaik dalam pada hari ini. Para pemain boleh mengirimkan screenshot-nya. Silakan para pemenang screenshot ya, terus kemudian kirim ke kontak person yang ada di player. Jangan lupa screenshot ya teman-teman. Baik, selanjutnya akan ada penyampaian yang akan disampaikan ke Mbak Dewi. Kepada Mbak Dewi, saya persilahkan. Terima kasih Andi atas waktunya. Ya, seru sekali ya. Tadi kita sudah mendengarkan materi, sekaligus praktik terkait dengan SPFS, dan juga ada quiz games gitu ya. Ini perdananya kegiatan nobar sesaat, ada kuisnya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, barangkali teman-teman saat melihat flyer itu menemukan catatan bahwa kegiatan ini nantinya akan ada free konsultasi terkait dengan SPFS gitu ya. Nah, kemudian ini kok sudah mau berakhir aja, padahal belum konsultasi. Nah, tenang saja, karena konsultasi nantinya bisa dilakukan melalui pojok statistik UPT, melalui kegiatan yang namanya konsultasi statistik. Nah, kalau kemarin saat bulan Februari itu sudah ada pelaksanaan konsultasi statistik yang tahap pertama, nantinya juga akan ada konsultasi statistik di periode selanjutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ingin ada yang ingin ditanyakan, barangkali saat ini sedang melaksanakan penelitian atau mengerjakan tugas akhir, kemudian menggunakan alat statistik dan memerlukan konsultasi gitu ya dengan para statistisi di BPS Provinsi Kalimantan Utara, nanti bisa menghubungi agen statistik di pojok statistik Universitas Bernama Tarakan. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya, saat ini kami di BPS Provinsi Kalimantan Utara sedang melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui kegiatan survei kebutuhan data. Nah, kegiatan ini nobar sesaat terkait dengan SPSS ini merupakan salah satu layanan kami begitu ya dalam menyelenggarakan pelayanan publik di BPS. Nah, untuk itu kepada teman-teman mohon bantuannya untuk mengisi survei melalui link s.bps.go.id/skd strip BPS strip Kaltara, atau bisa scan barcode yang ada di layar. Nanti kami juga akan mengirimkan informasi ini melalui grup ya. Kemudian jika sudah di-scan barcode-nya, saya izin menunjukkan tentang pengisiannya. Ya, jadi ketika teman-teman nanti membuka link yang ada di barcode, nanti akan muncul kuesioner BPS, survei kebutuhan data tahun 2024. Nah, survei ini terdiri dari 4 blok, di mana blok 1 ini memuat keterangan terkait dengan teman-teman, identitas teman-teman begitu ya. Kemudian blok kedua ini nantinya pertanyaan terkait dengan kepuasan terhadap layanan BPS, dan blok 3 terkait dengan data yang sudah pernah teman-teman pakai atau ada teman-teman membutuhkan data itu namun belum menerima dari BPS. Kemudian di blok 4 ini hanya catatan atau saran yang bisa disampaikan ke BPS. Nah, untuk blok 1 ini nanti teman-teman mohon mengisi
nama, kemudian email, kemudian nomor handphonenya mohon diisi sebenar-benarnya. Ini saya hanya mencontohkan saja. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kemudian pilih pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kemudian pekerjaan utama, jika teman-teman ini sebagai mahasiswa di UPT, maka pilih pelajar atau mahasiswa. Kategori instansi atau institusi ini adalah lembaga penelitian dan pendidikan. Kemudian nama instansinya diisikan Universitas Borneo Tarakan, jika teman-teman berkuliah di Universitas Borneo Tarakan. Nah, pemanfaatannya ini kalau untuk tugas kuliah atau penulisan skripsi, tugas akhir, nanti maka pilih tugas sekolah atau tugas kuliah. Kemudian jenis layanan yang digunakan ketika teman-teman pernah mengakses layanan pojok statistik di mana BPS, ada pegawai BPS sebagai narasumber, maka pilih konsultasi statistik. Kemudian jika pernah mengakses website BPS untuk mendapatkan data-data BPS, maka pilih akses produk statistik pada website BPS. Nah, pilihan ini bisa dipilih lebih dari satu. Kemudian sarana untuk memperoleh layanan, ini kalau mengakses website maka pilih website. Kemudian ketika konsultasi statistik seperti kegiatan pada hari ini, maka bisa pilih lainnya. Kemudian pojok statistik, ya isikan saja pojok statistik UPT. Nah, jika teman-teman pernah melakukan pengaduan terkait dengan pelayanan yang kami berikan di BPS Provinsi Kalimantan Utara, maka di sini dipilih iya, namun jika tidak pernah melakukan pengaduan, maka dipilih tidak. Kemudian selanjutnya, isian ini memuat kepuasan terhadap pelayanan di BPS, ada tingkat kepentingan atau harapan dari pertanyaannya, kemudian tingkat kepuasan terkait dengan pertanyaan ini. Misalnya pada informasi pelayanan pada unit layanan tersedia melalui media elektronik maupun non-elektronik, berapa kepentingan dari tersedianya informasi ini melalui media elektronik dan non-elektronik. Jika dirasa penting, maka pilih 10 atau sesuaikan dengan nilai teman-teman. Kemudian tingkat kepuasannya juga silakan diisi sesuai dengan persepsi teman-teman terhadap pelayanan di BPS Provinsi Kalimantan Utara. Ini saya contohkan pengisiannya. Ini seluruh pertanyaannya harus terjawab dulu sebelum bisa lanjut ke blok selanjutnya. Ya, contohnya seperti ini ya. Saya hanya mencontohkan saja. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 8, fasilitas utama yang digunakan, apakah sebagian besar layanan yang diterima teman-teman itu melalui website atau melalui pojok statistik tadi ya. Misalnya melalui website, maka klik website, kemudian klik selanjutnya. Nah, untuk blok 3 ini memuat pertanyaan terkait dengan kepuasan terhadap data-data yang pernah diterima dari BPS maupun ada data yang pernah disampaikan permintaannya ke BPS namun belum diterima gitu ya. Untuk pengisiannya, klik tambah kebutuhan data, kemudian rincian datanya misalnya indeks pembangunan manusia gitu ya. Klik tuliskan saja IPM, kemudian butuhkan data
di wilayah mana, kemudian yang dibutuhkan tahun berapa sampai tahun berapa, level penyajiannya apakah dibutuhkan sampai dengan level kabupaten kota atau hanya provinsi saja, kemudian periode data yang dibutuhkan apakah ini tahunan atau yang lainnya, disesuaikan dengan data yang diperlukan atau digunakan. Kemudian apakah data tersebut itu sudah diterima sesuai atau diterima tapi tidak sesuai dengan kebutuhannya atau belum dan tidak diperoleh, ini disesuaikan saja. Nah, untuk jika tadi mengaksesnya melalui website, apakah dia itu melalui publikasi di BPS atau melalui tabel di website, ini silahkan dipilih. Kalau dia kalau teman-teman ini memperoleh melalui tabel di website, maka di sini dituliskan saja website BPS Provinsi Kalimantan Utara. Ini dipilih, kemudian dituliskan tahun saat mengakses websitenya, dan diberikan nilai terhadap kualitas data yang sudah diterima. Kemudian disimpan. Nah, setelah mengisi ini, kemudian klik lanjutkan. Jika ada catatan, maka dituliskan catatan, dan jika tidak ada, maka bisa langsung diklik selesai. Nah, jika muncul tulisan atau tampilan seperti ini, maka jawaban teman-teman itu sudah terekam pada aplikasi kami. Ya, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan terkait beberapa hal pengumuman. Mohon kesediaan teman-teman sekalian untuk mengisi survei kami, karena jawaban teman-teman sangat bermanfaat bagi kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di BPS Provinsi Kalimantan Utara. Ya, demikian, Anggi, waktu saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Sebelum kita menutup acara, saya ingatkan kembali untuk mengisi link sertifikat maupun jangan lupa untuk mengisi link survei di kolom chat. Baiklah, demikian acara Nobar Sesaat episode pertama. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Izinkan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.